Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ananda semuanya kelas 10 yang senantiasa saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Tentunya walaupun melalui proses pembelajaran yang berbeda dari hari-hari biasanya. Memang kondisi pandemi ini belum selesai, sehingga pendidikan juga tidak perlu harus mandek, harus berjalan terus. Maka kita melakukan dengan model pembelajaran jarak jauh, ya, atau kita singkat saja PJJ, pembelajaran jarak jauh. Anda semuanya dalam proses belajar tentunya Anda tidak mestinya harus senantiasa semangat, ya, semangat dalam belajar. Jadi belajar itu tanpa harus disuruh, tanpa harus menunggu. Ada kesempatan belajar, ada kesempatan untuk membaca-baca, silakan. Apapun ya, yang penting itu adalah bisa menambah ilmu. Termasuk nonton berita dan sebagainya, tidak apa-apa, itu kan yang penting ada penambahan ilmu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak karuan. Ya, misalkan main-main dan sebagainya, apalagi jangan pergi terlalu jauh, sekarang itu harusnya di rumah saja karena masa pandemi ini, untuk menghindari terjadinya persebaran COVID tentunya, ya. Anda semuanya, pembelajaran pada kali ini adalah merupakan prosesi kelanjutan dari pembelajaran minggu yang lalu. Masih bicara masalah bab yang pertama, tapi ini adalah kelanjutan dari bab yang pertama. Tema yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini, yang pertama, temanya adalah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Silakan Ananda bisa catat temanya untuk pembelajaran pada hari ini. Ananda semuanya, bahwa konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, kita lihat sekarang dalam sebuah praktek ketatanegaraan, tidak jarang terjadi adanya pemusatan kekuasaan pada satu orang. Ya, atau istilahnya adalah kekuasaan yang absolut atau otoriter. Nah, untuk menghindari hal tersebut, ya, perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Itu agar terjadi kontrol dan keseimbangan antara lembaga pemegang kekuasaan. Atau dengan kata lain, bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif itu tidak dipegang oleh satu orang saja, gitu. Ya. Nah, Anda sekalian, apa sih sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnadi dan Ibrahim, pemisahan kekuasaan itu ya separation of power. Dan pembagian kekuasaan itu adalah division of power. Ini merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Ya. Kalau pemisahan kekuasaan, berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian. Baik mengenai organ maupun fungsinya. Nah, dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Ini dalam pemisahan kekuasaan itu seperti itu. Contoh penganutnya adalah negara Amerika Serikat. Ini contoh negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan. Sebagaimana sistem yang disampaikan atau teori yang disampaikan oleh Montesquieu, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Atau istilahnya ya Anda mungkin tahu ya. Terus kemudian lagi ada sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di mana kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian.
ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Nah, model pembagian kekuasaan seperti ini itu memang diikuti oleh banyak negara di dunia. Termasuk salah satunya adalah Indonesia juga menganut sistem pembagian kekuasaan. Nah, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia itu terdiri atas dua bagian. Yaitu yang pertama adalah pembagian secara horizontal dan yang kedua adalah pembagian secara vertikal. Maknanya bagaimana sih sebenarnya? Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ya. Contoh misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi legislatif, mungkin Anda tahulah pengertiannya ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, kekuasaan lembaga negara yang bertugas merancang dan menetapkan undang-undang. Ada kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan lembaga yang bertugas menjalankan undang-undang. Ada kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan lembaga yang bertugas mengawasi ya apabila ada tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kembali ke sini lagi, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka bagian secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan daerah. Ya. Kalau pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintah pusat, ini mengalami pergeseran. Kok bisa terjadi? Iya, setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar RI 1945, yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan sebenarnya. Ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tapi setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka kelembagaan negara ada perubahan menjadi 3 kekuasaan menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, dari 6 kekuasaan lembaga negara itu terdiri atas 1 kekuasaan konstitutif, 2 kekuasaan eksekutif, 3 kekuasaan legislatif, 4 kekuasaan yudikatif, dan yang kelima kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan yang keenam kekuasaan moneter. Pak, kira-kira apa sih Pak pengertian dari masing-masing itu? Silakan Anda boleh catat ya. Kalau kita bicarakan mengenai yang pertama, kekuasaan konstitutif, itu pengertiannya yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana ditegaskan di sini dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, maka di situ menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, baik, sekarang yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa itu? Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh presiden. Hari ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Ya. Apa itu? Yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ya, tulis saja kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh DPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di situ ada disebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman ini.
Apa? Yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ananda sekalian, pada kekuasaan yang keempat ini, kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Itu. Jadi ada 4 macam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.